Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau mengizinkan kami boleh bangun dengan kekuatan dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Berbicara kepada kami pada hari ini, sampaikan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin, amin. Ya, shalom saudara, kita boleh berjumpa kembali pada pagi hari ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas, kita mau sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan hidup kita. Sia-sia apapun yang kita lakukan tanpa firman Tuhan, tanpa kita melandasi hidup kita tanpa firman. Saudara, kita akan baca hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal pasal yang keempat. Pasal yang keempat ayat yang ke-23. Pasal 4 ayat yang ke-23. Judulnya bunyi firman Tuhan, Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, pagi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk menjaga hati. Ya, menjaga hati saudara. Kalau sesuatu yang terlihat itu gampang untuk dijaga, tetapi hati itu tidak terlihat. Makanya sulit untuk dijaga karena yang tahu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Karena itu saudara, hari ini firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini adalah sebuah peringatan yang cukup keras saudara, bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kalau dikatakan dengan segala kewaspadaan itu berarti benar-benar kita harus waspada. Waspada itu artinya apa? Berjaga-jaga, berhati-hati. Waspada saudara. Waspada itu seperti orang kalau orang mau menyeberang di jalan, nggak ada kalau orang nyebrang itu santai-santai nggak ngeliat kanan kiri. Tetapi kalau orang mau nyebrang itu selalu waspada. Dia lihat dulu ke kanan atau ke kiri, ke depan, nggak ada mobil, nggak ada motor, baru dia menyeberang. Jadi kata waspada itu seperti berawas-awas saudara. Firman ini dengan jelas berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus berawas-awas tentang apapun yang bisa masuk ke dalam hati kita. Seringkali kita bangun pagi itu dengan sukacita, kita sudah berdoa, aku percaya Tuhan hari ini aku akan melewati dengan sukacita. Baru keluar kamar saudara, dengar perkataan orang, dengar perkataan suami, dengar perkataan istri, dengar perkataan anak, ataupun apapun itu bisa masuk ke dalam hati kita dan akhirnya merusak damai sejahtera kita. Makanya saudara dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena memang sesuatu itu bisa dengan gampang masuk ke dalam hati kita saudara. Kalau sesuatu itu yang tidak baik masuk ke dalam hati kita, itu sangat berbahaya. Kenapa saudara? Bukan tanpa alasan ayat ini berkata harus jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena di sana dikatakan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bayangkan kalau hati kita tidak kita jaga, maka yang masuk itu segala kotoran, segala hal-hal yang tidak benar, segala yang tidak bersih, maka saudara bukan kehidupan yang keluar dari hidup kita, dari hati kita. Bukan kehidupan yang terpancar dari perkataan kita, tetapi justru semua hal-hal yang merusak, yang tidak baik, bahkan membawa kematian, itu yang keluar dari hidup kita. Ketika kita menjaga hati, maka damai sejahtera. Ketika kita tidak menjaga hati, damai sejahtera kita akan rusak. Tuhan berkata, berwaspadalah dengan segala kewaspadaan, hati-hati ketika kita mau berangkat kerja, atau ketemu teman di kantor. Jaga hatimu, siapa tahu itu akan memasuki hatimu dan akhirnya kita tidak damai sejahtera. Seringkali saudara, kita ini sudah berusaha ketika kita datang ke kantor, teman bilang, tadi aku mendengar kamu dibicarakan begini. Kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak berawas-awas dengan sesuatu, akhirnya masuk ke hati kita, damai sejahtera kita rusak. Hari itu hari yang tidak enak dan akhirnya kita kehilangan mood,
sehingga kita berdosa di hadapan Tuhan. Mari jaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Biarlah hidup kita juga memancarkan kehidupan bagi banyak orang, dan itu bersumber dari hati kita. Kalau hati kita bersih, kalau hati kita kudus, maka hidup kita memancarkan kehidupan. Sebaliknya, kalau hati kita tidak dijaga, semua yang kotor itu akan masuk, saudara. Sehingga justru perkataan kita tidak menjadi berkat, semuanya itu tidak menjadi berkat. Bahkan hidup kita sudah jauh dari perkenanan Tuhan. Karena itu saudara, mari buang-buang. Hari ini kita periksa hati kita, kalau ada sampah, kalau ada kepahitan, amarah, kekecewaan, kekhawatiran, hal-hal yang tidak terlihat, itulah yang tersimpan di dalam hati. Kekhawatiran, amarah, kepahitan, ketakutan, itu mengganggu hati kita. Mari setiap hari kita cek hati kita. Apa ya yang ada di dalam hati ini? Apakah hatiku menyimpan kepahitan kepada orang? Apakah hatiku menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hatiku? Maka bilang kepada Tuhan, hari ini Tuhan kuduskan hatiku, jaga hatiku, sehingga aku boleh sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan hatiku boleh sungguh-sungguh bersih dan kudus di hadapan Tuhan. Karena orang yang hatinya bersih, maka dari sanalah terpancar aliran kehidupan yang akan menjadi berkat menjadi bagi banyak orang. Mari kita renungkan firman Tuhan. Firman ini saudara, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Kami boleh selalu menjaga hati kami, segala yang tidak baik, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di hati kami mau buang itu semua Bapa, agar hati kami memancarkan kehidupan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh menjaga hati kami, biarlah kami boleh selalu berawas-awas untuk menjaga hati ini dari segala yang tidak baik di luar sana. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, amin.